Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak bapak semuanya? Ada sehat-sehat saja? Iya, Bapak. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai, kita awali dengan berdoa. Coba Alimun Fazri, silakan disiapkan dulu untuk berdoa. Mana Alimun Fazri tadi? Nggak ada, Pak. Pak. Coba Sum Putri Anjeli siapkan dulu untuk berdoa. Kalau tenang temunya. Ya. Andala. Pas mana? Baik mana Allah berlupa pula saya. Andala mau pulang. Ulangi lagi. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita awali dengan doa tadi. Terima kasih pada ketua kelas. Kemudian kita absen sebentar. Alimun Fazri ada? Sum Putri Anjeli, Amrullah ada? Iswarni ada? Beta Wirna, nampaknya hadir semua ya? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Baiklah kalau begitu. Fatima belum di absen, Bapak. Oh udah tadi udah di absen, paling pertama kali di absen tuh. Udah ya? Sudah. Ya. Kita absen sudah. Kemudian kita kemarin telah berbicara tentang optimis. Pada saat ini kita berbicara tentang optimis dalam surat Al-Balad ayat 1 sampai 10. Baik. Hari ini kita harus semangat ya. Ada semangat semuanya nih? Anak-anak Bapak ada semangat? Ya, Bapak. Harus semangat. Semangat, Pak. Ya, karena kita dalam hidup ini mempunyai keinginan tersendiri dan kita harus optimis. Makanya kita saat ini membahas tentang optimis dalam surat Al-Balad ayat 1 sampai 10. Baik. Ini Bapak ada memutar video, silakan didengarkan dan dipahami karena ada nanti pertanyaan di akhir. Sebentar ya. Sesuai dengan apa yang telah disebutkan, tanpa ada yang melewatkan perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Perbuatan baik akan mendapat balasan dan surga, sedangkan perbuatan yang buruk akan mendapatkan dosa, kesengsaraan, dan siksa neraka. Jadi, di samping Allah Maha Adil bersifat Maha Pengampun. Anak-anak Bapak semuanya, setiap manusia memiliki keinginan yang terbaik dalam kehidupan. Semua keinginan harus diusahakan dengan sungguh-sungguh demi meraih kesuksesan. Orang yang optimis senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh melewati masa-masa sulit yang pernah dialami. Sikap optimis harus ditunjang dengan kesabaran dalam menghadapi semua keadaan. Sikap sabar merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki banyak keutamaan dan hikmah. Sikap optimis dan sabar terulang dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Di antaranya surat Al-Balad ayat 110, surat Al-Zumar ayat 53, dan surat Al-Baqarah. Kemudian sikap optimis. Optimis secara bahasa berasal dari bahasa Latin yaitu optima,
hasilnya terbaik. Dalam bahasa Indonesia, optimis adalah sikap selalu memiliki pengharapan baik di segala hal. Kalau kita masuk kepada kandungan surat Al-Balad ayat 1 sampai 10. Terlebih dahulu kita bacakan ayatnya dan simak secara sekali. Baik, kita terjemahkan. Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini, dengan kota Mekah, dan kamu Muhammad tempat tinggal kota Mekah ini. Dan ini bapak dan anaknya. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya dan mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak? Apakah dia menyangka bahwa tiada seorang pun yang melihatnya? Bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah mata, lidah, dan 2 buah bibir? Kita perhatikan kandungan daripada ayat 1 surat Al-Balad. La uqsimu bihadzal balad. Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini, kota Mekah. Ini merupakan sumpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebut Makkah Ummul Qura dalam keadaan halal bagi orang yang bertempat tinggal dalamnya, untuk mengingatkan keagungan kedudukan kota Mekah saat penduduknya sedang melakukan ibadah. Kemudian ayat yang kedua, wa antahillum bihadzal balad, dan bertempat di kota Mekah ini, yaitu engkau Muhammad diperbolehkan bagimu melakukan peperangan jalannya. Qatadah mengatakan, maksudnya engkau boleh tinggal di kota ini tanpa dibebani rasa dosa ataupun halangan. Kemudian, oleh karena itu, lafaz yang dipakai adalah ilmu. Kelahirannya penuh penderitaan, tekanan, dan kesusahan akibat perbuatan orang-orang kafir Quraisy. Seolah-olah beliau terhalang menikmati hidup di kampung halamannya sendiri. Beliau menangis ketika meninggalkan Makkah saat hendak berhijrah. Pada dasarnya Nabi Muhammad SAW sangat mencintai Makkah. Namun kaum kafir Quraisy yang menyia-nyiakan, menyakiti, mengusir beliau. Namun Allah Maha mendengar. Dia mengabulkan impian Rasulullah kembali ke tempat kelahirannya dalam keadaan tenang, terhormat, dan tidak akan dari apa yang dikatakan Allah. Mereka sehubungan dengan hal ini. Memang itulah yang disebutkan di dalam hadis yang telah disepakati kesahihannya, yaitu sesungguhnya kota ini telah diharamkan, disucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala hari di mana hari Dia menciptakan langit dan bumi. Maka kota ini menjadi kota
mereka yang suci karena disucikan oleh Allah sampai hari kiamat nanti. Ketuhanannya tidak boleh ditebang dan ketumbuhannya tidak boleh dicabuti. Dan sesungguhnya kota ini dihalalkan bagimu hanya dalam sesaat dari siang hari, kemudian kesuciannya kembali lagi di hari ini, sebagaimana kesuciannya di hari sebelumnya. Ingatlah dan hendaklah. Kemudian pada ayat ketiga, wa walidin wa ma walad, dan demi bapak dan anaknya, bahwa makna yang lagi singkat aja Pak ya. Yuk. Kita ini aja deh karena jaringan, jadi kita cukupkan aja medianya ya Pak ya. Yuk. Silakan Bapak lanjutkan, kita kasih waktu tambahan. Baiklah anak-anak, tadi kita telah menyaksikan video isi kandungan surat Al-Balad 1-10. Kemudian silakan diskusikan nanti tentang isi kandungan ayat Al-Balad itu, dan nanti kita presentasikan masing-masing per kelompok. Kemudian jangan lupa membuat tugas yang akan kita kumpulkan setiap pembelajaran. Kita buat tugasnya, pertanyaan baik di awal, kadang-kadang di tengah, atau di akhir. Ini kita buat di akhir saja karena waktu telah agak di akhir ini. Di akhir silakan anak bapak buat. Kemudian minggu besok kita akan membahas Az-Zumar, juga berbicara tentang optimis dan sabar. Ada yang bertanya anak bapak sebelum kita akhir ini? Mana tadi biasanya ada bertanya, mana dia? Sudah pulang? Oh iya. Apa bertanya Bu? Ini Sum ya, Sum, silakan. Anak bapak yang saat ini suka bertanya ini berani. Silakan nanti bapak kasih hadiah. Apa pertanyaannya? Hari ini saya nggak bertanya Pak. Oh, tidak bertanya. Apa? Hari ini saya nggak bertanya, karena sudah paham. Oh, udah paham. Alhamdulillah. Nah, bapak pintar banget semuanya nih. Senang banget hati bapak, seperti surga lokal kita ini. Tapi jangan lupa tugasnya ya. Kalau tidak nanti tidak bapak berikan nilainya, karena kita mau ujian semester nih. Baik, kemudian kita akhiri dengan alhamdulillah. Kita baca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.